Amin. Insya Allah, karena singkatannya sangat baik, ada yang iri. Pernah dengar ada yang iri ya? Wong kita biasa-biasa saja kok diiri. Saya sampaikan, seluruh pendukung Amin, jaga ukhuwah Nahdiyah. Setuju? Jaga ukhuwah Nahdiyah. Biarkan ada yang iri, kita cuekin. Lama-lama nggak laku sendiri. Amin ya robbal alamin. Kita jaga ukhuwah Islamiyah, kita jaga ukhuwah watoniyah, kita jaga ukhuwah basyariyah. Insya Allah, moga-moga Allah memberikan hidayah kepada semua yang tidak suka kepada kita. Amin. Moga-moga Allah memberikan jalan bagi kita semua untuk memudahkan seluruh cita-cita ini terwujud dengan sebaik-baiknya. Amin ya robbal alamin. Karena itu hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan, dengan semangat perubahan ini, pasangan Amin, koalisi perubahan ini, insya Allah Mas Anies sama saya sudah bersepakat tekad bulat. Belum ngapa-ngapain wong liya rodok wedi, ngeri. Padahal kita yang ngeri. Baik, pernyataan Gus Imin tadi diduga untuk merespons berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh Gus Yakut dalam beberapa waktu terakhir ini. Mas Umam, kalau tadi Mas Nur Zaman mengatakan apa yang disampaikan oleh Menak Gus Yakut itu hanya memberikan pendidikan politik terkait dengan tupoksinya sebagai Menteri Agama. Tapi di sisi lain ada yang menilai bahwa ini adalah pernyataan-pernyataan yang untuk menyerang atau mendiskreditkan pasangan tertentu, khususnya pasangan Amin. Kalau dari analisa Anda bagaimana Mas Umam? Ya Mbak Zilvia, saya pikir apa yang terjadi belakangan ini, lontaran dan juga statement dari Caimin, kemudian dari Gus Yakut sendiri sebenarnya mengkonfirmasi bahwa ada terjadi sebuah pembelahan di dalam konteks pemahaman dan juga arah politik di dalam tubuh Nahdliyin itu sendiri. Artinya situasi ini memang tidak mudah untuk dikelola dan ini tentu menjadi sebuah catatan yang cukup kritis dan juga harus diantisipasi oleh siapapun warga Nahdlatul Ulama, terutama dari jaringan santri, para kiai sepuh, supaya kemudian tidak terjadi polarisasi di internal Nahdliyin itu sendiri. Tetapi diakui atau tidak, statement-statement tadi itu bersaut-sautan mulai dari Gus Yakut, kemudian Caimin, sebenarnya itu saling melempar statement. Dan tentu dalam konteks ini tidak mudah untuk dijustifikasi, memang masing-masing tidak menyebut nama, tetapi memang arahnya tetap clear dari statement Gus Yakut diarahkan ke Caimin dan juga pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, dan statement dari Caimin tadi juga disampaikan kepada Gus Yakut itu sendiri. Tetapi begini, dalam konteks organisasi kepartaian, memang aspek loyalitas dan juga kedisiplinan itu menjadi penting untuk ditegakkan. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya kemudian Waketum PKB menegaskan ingin mendisiplinkan kadernya, maka sebenarnya ini pada lingkup keanggotaan dalam konteks ini adalah Gus Yakut sebagai bagian dari keluarga besar PKB, tetapi bukan dalam kapasitas beliau sebagai Menteri Agama. Nah, oleh karena itu, kalau misal kemudian ini kita pilih, ini harus clear. Karena bagaimanapun juga situasi ini menjadi agak carut marut ketika kemudian seolah PKB ingin mendisiplinkan Menteri Agama. Karena bagaimanapun juga yang bisa dan memiliki hak untuk melakukan pendisiplinan dalam konteks kabinet tentu adalah Presiden. Namun yang perlu juga kita cermati dan juga perlu diantisipasi adalah bagaimana komunitas Nahdlatul Ulama, keluarga besar Nahdlatul Ulama, jangan sampai kemudian semakin larut di dalam konteks perpecahan dan juga pembelahan semacam ini. Dan ini menjadi catatan, artinya apa? Dalam konteks ijtihad politik yang dilakukan oleh PKB, memang diakui atau tidak ya, ada pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan keputusan itu. Dan ini tentu sudah diantisipasi oleh teman-teman di PKB, dan tugas dari PKB adalah terus melakukan sosialisasi, termasuk juga kemudian menyampaikan argumen-argumen mengapa ijtihad politik dalam konteks penyatuan atau bersatunya koalisi Amin itu ditegakkan, diwujudkan. Tetapi di saat yang sama tentu suara-suara kritis dan juga cara pandang para kiai, para santri yang selama ini sudah terbentuk karena proses polarisasi politik akibat dari Pilkada 2017 di DKI Jakarta,
atau Pilpres 2019, diakui atau tidak itu masih membekas di kalangan para santri. Nah, oleh karena itu situasi ini harus dikelola dengan pikiran dingin. Saya sendiri bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama, berharap betul kemudian ini tidak melebar kemana-mana, sehingga kemudian apa yang terjadi tidak kemudian menjadi sebuah faksionalisme yang justru akan menciptakan fragmentasi di internal keluarga besar Nahdlatul Ulama itu sendiri. Oke, baik. Kembali ke Mas Nur Zaman. Tadi kita mendengar sendiri bagaimana Gus Imin merespons ya soal kita doakan saja kepada mereka yang iri. Jadi sebetulnya ada dua respons, satu mendoakan mereka yang iri, yang satu lagi petinggi PKB lainnya mengatakan akan mendisiplinkan Gus Yakut yang sampai saat ini sebetulnya masih merupakan kader PKB. Bagaimana Anda menanggapi respons yang berbeda dari petinggi PKB ini? Iya, kalau menurut saya harusnya partai politik senang ya dengan pernyataan Menteri Agama karena ini bagian dari pendidikan politik. Apalagi misalnya kalau PKB itu clear dalam urusan penggunaan agama sebagai alat politik. PKB kan clear soal itu, tidak menggunakan agama sebagai alat politik. Artinya suara Gus Yakut itu sebenarnya adalah suara partai yang dia sampaikan kalau misalnya menganggap Gus Yakut adalah kader partai. Tetapi sekali lagi saya harus sampaikan Gus Yakut sebagai Menteri Agama dia memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kehidupan keberagaman di Indonesia lebih baik. Jangan sampai agama ini ditarik-tarik ke persoalan politik. Nah, kalau partai politik kayak PKB mau mendisiplinkan, ya itu urusannya partai politik. Tetapi sebagai Menteri Agama dan sebagai kader PKB, saya mengetahui cukup lama ya bergaul dengan Gus Yakut ini, bahwa Gus Yakut itu memiliki posisi menolak agama dijadikan alat politik. Dan saya yakin ini juga jadi suara PKB. Nah, artinya sebenarnya apa yang disampaikan Gus Yakut kan clear. Secara publik, orang publik akan bisa menilai dengan baik bahwa apa yang disampaikan Gus Yakut itu adalah sesuatu yang memang penting disampaikan kepada publik. Nah, kalau ada yang merespon ini negatif, ya saya kaget, saya terkejut. Kok ada partai politik yang mau mendisiplinkan gara-gara pernyataan kadernya, kalau dianggap kader, Gus Yakut masih menjadi salah satu ketua di DPP, menyatakan bahwa tidak boleh menggunakan agama sebagai alat politik. Kemudian melihat track record calon pemimpin tanpa melihat tampangnya atau tanpa melihat mulut manisnya dan lain-lain. Itu kan sesuatu yang menurut saya adalah baik disampaikan kepada publik. Kalau partai itu memiliki semangat yang sama, dan saya meyakini itu, ya ini ada sesuatu menurut saya. Ya baper kira-kira lah. Politisi itu kan nggak boleh baper. Politisi itu ya harus menerima semua masukan sebagai orang partai. Mas Nur Zaman, intinya GP gitu. Ansor melihat apa yang disampaikan oleh Gus Yakut itu dengan berbagai ciri-ciri yang dinilai menyasar kepada pasangan Amin itu bukan untuk ditujukan khusus ke pasangan Amin. Anda ingin mengatakan demikian? Enggak. Itu pernyataan publik, itu pernyataan kepada semua publik sebagai bagian dari pendidikan politik. Semangat gerakan pemuda Ansor adalah sekali lagi seperti yang dinyatakan oleh Gus Yakut, bahwa agama tidak boleh digunakan sebagai alat elektoral atau tapi hanya kalau untuk ada yang merasa seperti PKB yang merasa bahwa pernyataan yang demikian yang keluar dari mulut Menteri Agama justru bisa menimbulkan kecurigaan, membuat perpecahan, apakah dari GP Ansor merasa statement-statement seperti itu sebaiknya direm saja? Gini, pernyataan itu kan tiba-tiba ada yang menyatakan akan membuat percaya. Malah tidak, menurut saya pernyataan itu untuk menyatukan semua anak bangsa dalam urusan politik agar tidak menggunakan agama. Yang menyatakan bahwa pernyataan Menteri Agama ini atau Gus Yakut ini untuk memecah belah, itu menurut saya orang yang pemahamannya masih kurang. Berarti cara menilai pernyataan ini perlu belajar lagi tuh. Orangnya perlu belajar lagi penilaiannya. Bagaimana cara menilai? Ada orang menyatakan agama tidak boleh dijadikan kepentingan politik. Memilih pemimpin itu harus melihat rekam jejaknya, bukan karena mulut manisnya dan tampangnya. Itu kan sesuatu yang umum. Menurut saya semua orang akan sepakat dengan itu. Kalau cara berpikirnya rasional. Dari pernyataan terakhir Gus Yakut ya. Tapi begini Mas Nur Zaman, karena sebelumnya ada pernyataan meskipun itu disebut guyon oleh Gus Yakut, tapi di situ ada bilang pasangan yang memilih pasangan admin itu bid'ah, kurang lebih seperti itulah. Nah dari situlah jadi makanya sekarang dikaitkan. Ya dalam tradisi NU, Mas Umam juga tahu bid'ah itu sesuatu yang biasa. Arti bid'ah itu baru, sesuatu yang baru. Nah orang NU itu biasa dituduh bid'ah.
Nah, orang yang biasa menuduh bid'ah itu biasanya kelompok Salafi Wahabi. Jadi ketika NU dituduh bid'ah itu biasa saja sebenarnya. Nah, ada orang yang merespon berlebihan ketika dituduh bid'ah sampai marah-marah, ngamuk. Itu orang Wahabi biasanya yang seperti itu. Jadi saya tidak tahu orang yang tiba-tiba dituduh bid'ah marah-marah ini bagian dari kelompok Wahabi atau bukan. Saya tidak tahu. Tetapi pada kenyataannya orang NU dituduh bid'ah biasa saja masih menjalankan ritual yang dianggap bid'ah itu. Nah, jadi menurut saya para politisi yang atau mungkin merasa ya kalau bahasa anak sekarang baper lah kira-kira gitu. Jadi ini politisi baperan menurut saya karena begitu saja langsung direspon dengan sangat luar biasa, mau mendisiplinkan dan lain-lain. Ini kan wacana publik yang bisa didiskusikan dan Gus Yakut menurut saya sebagai salah satu ketua di DPP partai politik di PKB, ya apa yang salah dari pernyataannya? Kecuali misalnya Gus Yakut memilih calon lain atau mengkampanyekan orang lain. Kan sampai saat ini belum ada orang salah satu calon pun yang mendaftarkan di KPU. Jadi sesuatu yang normal dan biasa saja menurut saya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.